Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah keluarga kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan kami firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bekerja bersama Tuhan. Mari kita baca sebagai ayat daluan kita dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin, saudara Tuhan. Pernyataan Tuhan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun harus bekerja juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki pekerjaan, kita harus rajin bekerja. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa dalam dunia ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Bapa kehendaki untuk kerjakan, dan Tuhan Yesus mengerjakan, menggenapi dalam dunia ini. Sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, maka kita harus bekerja, kita harus rajin bekerja. Kenapa, saudaraku? Karena dalam pekerjaan itu, maka Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Setiap kita orang percaya, prinsipnya adalah bahwa kita bekerja untuk mengambil berkat. Kenapa, saudaraku? Karena dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, maka di sana Tuhan sediakan berkat bagi kita. Nah, saudaraku, pertanyaannya, bagaimana supaya kita berhasil dalam pekerjaan kita? Mari kita lihat dalam satu kisah, saudaraku, Lukas pasal 5 ayat 1-11, kisah tentang penjala ikan menjadi penjala manusia, di mana Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan teman-temannya ketika mereka sedang menjala ikan. Dalam kisah ini ada beberapa hal yang kita tarik pelajaran supaya kita berhasil dalam pekerjaan kita. Yang pertama, saudaraku, maka untuk kita dapat berhasil dalam pekerjaan kita, maka kita harus menghadirkan Tuhan. Saudaraku, kita harus menghadirkan Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kunci yang pertama untuk berhasil adalah kita harus menghadirkan Tuhan. Ketika Simon Petrus bersama dengan teman-teman, saudaraku, semalam-malaman mereka menjala ikan, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Kira-kira pukul 9-10 pagi, saudaraku, mereka sedang ada di pantai dan Tuhan Yesus datang. Dan di sana katakan Tuhan Yesus naik ke perahu Simon dan Tuhan menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya agak jauh dari pantai, dan Tuhan Yesus duduk di situ dan mengajar orang banyak dari perahu Simon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa ini kunci keberhasilan? Saudaraku, karena Simon mempersilahkan Tuhan mengajar dari atas perahu. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, saudaraku, maka di sana Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Karena itu sangat penting bagi kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Saudaraku, mari hadirkan Tuhan. Saudaraku, kita hadirkan Tuhan, kita libatkan Tuhan, kita undang Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kunci keberhasilan? Dikatakan memilikilah ketaatan, miliki ketaatan. Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin, saudara Tuhan. Ini adalah pengalaman Simon Petrus. Ketika hari itu Tuhan datang, sesungguhnya mereka dalam keadaan yang putus asa. Kenapa, saudaraku? Karena mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi justru pagi itu, di mana Tuhan Yesus naik ke perahu Simon, dan Tuhan Yesus mengajar dari atas perahu itu. Nah, saudaraku, dalam kisah selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Dan apa kata Simon? Guru, kami sudah semalam-malaman menangkap ikan, kami tidak menangkap apa-apa. Kami sudah mencari ikan, kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Sekalipun itu tidak cocok dengan kondisi situasi dalam hidup kita. Saudaraku, ayat ini jelas mengatakan bahwa nelayan-nelayan itu menangkap ikan pada malam hari. Tetapi waktu itu, saudaraku, ketika hari sudah mulai siang, saudaraku, maka di sana Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam untuk mencari ikan, untuk menjala ikan. Dan itu bertentangan dengan kondisi saat itu. Tapi saudaraku yang Tuhan, kita melihat sekalipun itu bertentangan dengan situasi dan kondisi saat itu, Petrus taat kepada Tuhan, dan karena ketaatan itu maka Petrus mengalami keberhasilan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita itu adalah kunci keberhasilan. Mari saudaraku kita belajar taat kepada Tuhan. Sekalipun kita mendengar firman Tuhan, sekalipun kita menerima firman Tuhan yang tidak sesuai dengan kondisi hidup kita, tetapi kalau itu firman Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena di tengah-tengah ketaatan kita, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan apa hasilnya ketika Petrus taat kepada Tuhan? Lukas pasal 5 ayat yang ke-6 di sana dikatakan demikian. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin, saudara Tuhan. Inilah hasil dari ketaatan Petrus kepada Tuhan ketika situasi dan kondisi tidak sesuai hari itu dengan firman Tuhan. Tetapi ketika Petrus taat, maka di sana mengalami keberhasilan yang luar biasa. Petrus menangkap sejumlah besar ikan. Saudara Tuhan, kunci keberhasilan yang kedua adalah mari kita miliki ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun hal itu tidak cocok dengan kondisi kita, dengan situasi kita, tetapi ketika itu firman Tuhan kita dengar, mari kita lakukan. Kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat berhasil pekerjaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, yang ketiga, apa kunci keberhasilan? Saudaraku, di sana dikatakan Petrus itu tidak egois, ya, tidak egois, jangan egois. Maka dalam Lukas pasal 5 ayat 7 di sana dikatakan demikian, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberkati dalam pekerjaan kita, memberkati usaha kita, dan Tuhan membuat berhasil di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah untuk apa berkat itu, saudara? Ya, untuk apa kita menggunakan berkat itu? Maka di sana dikatakan jangan kita egois dengan berkat Tuhan. Jangan kita egois bahwa berkat itu hanya ini untuk saya, ini untuk saya. Saudaraku, Simon Petrus ketika menangkap sejumlah ikan besar, maka dia memanggil temannya untuk datang untuk membantu. Dan hari itu dikatakan 2 perahu diisi dengan ikan-ikan besar, bahkan dikatakan sampai hampir tenggelam. Saudaraku, kita rindu diberkati Tuhan, dan Tuhan rindu memberkati hidup kita. Tetapi pertanyaan adalah untuk apa ketika kita sudah diberkati Tuhan? Saudaraku, maka di sana dikatakan firman Tuhan, jangan kita egois. Mari kita belajar untuk senantiasa memberkati orang lain, kita menjadi berkat. Saudaraku, Amsal pasal 3 ayat 27 di sana dikatakan demikian, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin, saudara Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan kadang-kadang perhadapkan kepada kita orang-orang yang mungkin untuk menerima bantuan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, jangan kita menahan kebaikan, mari kita berbuat baik, mari kita menabur. Galatia 6 ayat 10 di sana dikatakan demikian, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, saudara Tuhan. Mari kita berbuat baik, mari kita menabur. Ayat ini mengatakan, tolok ukurnya apa, saudaraku? Dia katakan semua orang, terlebih kepada teman-teman kita seiman. Kita melihat di mana ada banyak orang-orang yang kekurangan, saudara-saudara kita seiman. Saudaraku, mari ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita tidak menggenggam tangan kita, tapi ulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Supaya apa, saudaraku? Kita lebih diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Yang keempat, apa kunci dari keberhasilan dan pekerjaan? Di sana dikatakan, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur.
Lukas pasal 5 ayat 8 dikatakan demikian, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus. Kapan, saudaraku? Ketika melihat mujizat Tuhan, ketika hari sudah siang, ketika mereka bisa menangkap sejumlah ikan besar, bahkan 2 perahu sampai hampir tenggelam, maka itu membuat Petrus kagum luar biasa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk diberkati dalam pekerjaan kita dan Tuhan sudah membuat berhasil, saudaraku, pertanyaannya adalah, adakah ucapan syukur itu keluar dari hidup kita? Mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ini yang harus kita lakukan, saudaraku yang Tuhan. Kadang-kadang kita lupa dengan berkat Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Petrus tersungkur di depan kaki Tuhan untuk mengucap syukur. Dalam segala hal yang kita alami, yang kita terima dari Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur. Karena itu wujud terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberkati dalam pekerjaan kita. Amin, saudaraku. Yang kelima, apa kunci dari berkat Tuhan? Yang dikatakan, jangan berkat itu menjadi penghalang. Saudara, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan sampai berkat itu menjadi penghalang. Saudaraku, Lukas pasal 5 ayat 11 di sana dikatakan demikian, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ketika murid-murid sudah menerima mujizat Tuhan, di mana mereka menangkap sejumlah ikan yang besar-besar itu, maka disandetakan setelah meninggalkan sesuatu, mereka pergi untuk mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kenyamanan dalam hidup kita, dalam keberhasilan, maka seringkali itu menghalangi kita untuk mengikut Tuhan. Saudaraku, sebelum diberkati, setia berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan. Tetapi setelah diberkati, apakah kita tetap setia? Saudaraku, firman Tuhan mengatakan jangan sampai berkat itu menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi itu harus semakin membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, mengucap syukur karena segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Saya sangat rindu jemaat-jemaat Tuhan kita semua diberkati Tuhan. Karena dari berkat itu, maka saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi saudaraku, ketika kita sudah diberkati, jangan sampai kita lupa dengan pribadi Tuhan yang sudah memberikan berkat itu dalam hidup kita. Amin, saudara. 5 kunci berkat yang harus kita tahu adalah hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Miliki ketaatan kepada Tuhan, jangan egois, dan mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, dan jangan sampai berkat itu menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan dalam hidup kami. Kerinduan hidup kami adalah kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Hamba sudah berdoa biar jemaat-jemaat Tuhan diberkati senantiasa dalam usaha, pekerjaan, dan keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, kami sangat rindu, biarlah ketika kami diberkati, kami senantiasa menghadirkan Tuhan, kami memiliki ketaatan kepada Tuhan, kami tidak egois dengan diri kami sendiri, kami belajar bersyukur kepada Tuhan, dan kami tidak mau berkat itu menjadi penghalang dalam hubungan kami dengan Tuhan. Karena itu Roh Kudus meteraikan firman-Mu dan ingatkan kami senantiasa supaya kami melakukannya, supaya hidup kami senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini dan keluarga-keluarga kami jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa punya pergumulan, berikan jalan keluar dalam masa perusahaan, berikan pertolongan-Mu. Mereka dalam kelemahan, bahkan sakit penyakit, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan dalam segala hal apapun dihadapi oleh jemaat Tuhan. Mari topang senantiasa, kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, memberkati persembahan-persembahan jemaat Tuhan yang berikan dengan hati rela dan sukacita. Kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih ada di tengah daerah kami, bangsa kami mohon perlindungan Tuhan atas setiap pribadi kami, keluarga rumah tangga kami.
Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus, corona, kelemahan tubuh apapun yang mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami aman senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biar ada damai, sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, apapun yang sudah kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Segala pujian, rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.